Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Virginia Runtu dengan NIM 220711010383. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai batas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Kita masuk dalam pembahasan latar belakang. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas daerah provinsi, kabupaten atau kota atau wilayah sengketa sekitar kabupaten atau kota perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan, salah satunya konflik tapal batas yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan daerah, dan pemerataan pertumbuhan. Selanjutnya kita masuk materi pengertian. Batas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi di Indonesia adalah perbatasan yang memisahkan wilayah administratif kabupaten atau kota dari kabupaten atau kota lainnya di dalam provinsi yang sama. Selanjutnya kita masuk dalam sumber hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 11 dan pasal 12. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi. Yang pertama ada pengelolaan wilayah. Batas wilayah kabupaten atau kota membagi wilayah provinsi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pemerintah kabupaten atau kota dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya, mengembangkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Kedua, pembangunan dan pengembangan memungkinkan pemerintah kabupaten atau kota untuk membuat rencana dan strategi yang lebih spesifik untuk mengembangkan wilayahnya. Ketiga, pengawasan dan pengendalian. Pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Keempat, pengelolaan sumber daya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kelima, pengembangan infrastruktur. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik ke fasilitas-fasilitas publik. Yang keenam, pengawasan kesehatan dan lingkungan. Pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berpotensi mengganggu kesehatan dan lingkungan masyarakat. Ketujuh, pengembangan ekonomi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mengembangkan ekonomi di wilayahnya. Selanjutnya kita masuk dalam sengketa.
Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan, lebih disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas. Persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang sangat memadai. Selanjutnya kita masuk dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama ada penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Prosedur penyelesaian sengketa antar daerah memiliki dua mekanisme penyelesaiannya. Pertama, mekanisme non-hukum dengan negosiasi dan mediasi atau disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif. Mekanisme ini dilakukan melalui gubernur dan menteri dalam negeri. Kedua, melalui mekanisme hukum, yaitu melalui lembaga peradilan. Yang kedua, peran gubernur dalam penyelesaian sengketa tapal batas daerah. Kewenangan gubernur dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antar daerah, kabupaten atau kota diatur dalam pasal 370 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian diatur lebih rinci pada pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penanganan batas daerah. Pada pokoknya, gubernur dapat menyelesaikan apabila terjadi sengketa antar kabupaten atau kota selama dalam satu provinsi. Yang ketiga, peran Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian sengketa tapal batas daerah. Prosedur penyelesaian sengketa tapal batas daerah melalui Menteri Dalam Negeri diatur pada pasal 370 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Kemudian diatur lebih khusus pada pasal 21 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. Pada pokoknya mengatur bahwa apabila terjadi sengketa tapal batas antara daerah provinsi, kabupaten atau kota dalam satu provinsi dan kabupaten atau kota beda provinsi, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, ada peran peradilan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah. Apabila terdapat pihak yang tidak puas dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, maka pihak tersebut dapat menguji Permendagri ke Mahkamah Agung selama itu dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yang kelima, ada peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah. MA hanya fokus kepada pengujian Permendagri yang merupakan bentuk legal formal dalam penegasan batas wilayah daerah. MA melakukan pengujian Permendagri yang dijadikan dasar penetapan batas daerah apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Yang keenam, ada peran pengadilan tata usaha dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah. Keputusan penyelesaian sengketa batas wilayah yang dilakukan oleh gubernur dan menteri dalam negeri adalah penyelesaian yang bersifat administratif. Maka jika ada pihak yang keberatan dengan keputusan tersebut, maka dibuka kesempatan untuk melaksanakan upaya hukum di peradilan. Keputusan gubernur dan Mendagri bila memenuhi unsur KTUN, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi, batas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi adalah perbatasan yang memisahkan wilayah administratif kabupaten atau kota dari kabupaten atau kota lainnya di dalam provinsi yang sama. Fungsi batas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi: pengelolaan wilayah, pembangunan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan sumber daya, pengembangan infrastruktur, pengawasan kesehatan dan lingkungan, pengembangan ekonomi. Secara empiris, munculnya sengketa tapal batas disebabkan oleh faktor yuridis karena ketidakjelasan batas wilayah suatu daerah. Prosedur penyelesaian sengketa antar daerah: pertama, non-hukum dengan negosiasi dan mediasi atau disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif.
Kedua, melalui mekanisme hukum, yaitu melalui lembaga pengadilan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.